rindu ya Tuhan untuk menjadi penyembah-penyembah-Mu yang benar ya Bapa. Sore hari ini kami datang ke hadirat-Mu yang kudus. Siapakah kami ya Tuhan yang boleh datang ke tempat-Mu yang kudus? Kalau bukan karena Engkau yang melayakkan kami Tuhan, maka kami tidak pantas untuk datang kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, kalau Engkau sudah menebus kami, kalau Engkau sudah menguduskan kami, sehingga kami boleh datang ke hadirat-Mu yang kudus, sehingga Engkau menjadikan kami penyembah-penyembah yang benar ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Tuhan, sore hari ini kami mempergunakan sebaik-baiknya ya Tuhan. Kami sangat menghargai akan waktu ini Tuhan, karena tidak mudah kami untuk bisa beribadah bersama-sama. Oleh sebab itu kami sangat menghargai waktu ini Tuhan, dan kami sangat bersuka cita untuk bisa berkumpul bersama dengan saudara-saudara kami semua Tuhan. Hati kami penuh dengan ucapan syukur ya Tuhan, dan kami rindu ya Tuhan meninggikan Engkau, menyembah Engkau, memuja Engkau, satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada Allah yang lain kecuali Engkau, dan kami percaya Tuhan, sore hari ini menjadi sore hari yang luar biasa buat setiap kami. Engkau akan menjawab setiap masalah kami lewat firman-Mu Tuhan, dan kami percaya firman-Mu yang hidup akan menguduskan setiap kami, mengubah hidup kami, dan memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan baru. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu ada di tengah-tengah kami untuk memimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau kuduskan setiap para imam yang melayani sore hari ini Tuhan, sehingga mereka semua dapat menjadi penyalur-penyalur air hidup-Mu ya Bapa, sehingga kami semua dapat disegarkan dan pulang menjadi orang yang selalu berkemenangan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan mengurapi semua kami, hati kami, pikiran kami ya Tuhan, semua kami tujukan hanya kepada Engkau, sehingga kami semua menerima berkat rohani yang luar biasa sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Masih kuat berdiri ya saudara ya. Mari kita katakan bangkit serukan nama Yesus.
di dalam surga, Tuhan Yesus, kami datang kepadamu lagi. Tuhan, terima kasih kalau kami boleh menikmati satu hari minggu lagi. Engkau telah menghindarkan kami semua dari COVID-19. Engkau memelihara hidup kami sehingga kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai dengan saat ini. Engkau memelihara seluruh sidang jemaatku sehingga puji Tuhan sampai dengan saat ini tidak ada seorang pun yang terkena COVID-19. Biarlah kami semuanya boleh mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kami masing-masing. Tuhan, kami berada di tempat ini bukan sekadar berkumpul, tetapi kami ingin merefleksikan ucapan syukur kami kepadamu atas pemeliharaan-Mu di dalam hidup kami. Oh Tuhan, tidak mungkin kami kuat karena seperti firman-Mu sendiri mengatakan bahwa bukan saja dengan roti manusia dapat hidup, namun juga dengan firman yang keluar dari mulut Allah. Karena itu Tuhan, biarlah kami boleh pada sore hari ini menyiapkan hati kami. Oh Tuhan, setelah kami memuji dan memuliakan nama-Mu, biarlah hati kami boleh terbuka, siap untuk ditaburi oleh firman Allah. Berikan pada kami hati seorang murid, sehingga kami Tuhan boleh, oh Tuhan, merendahkan hati kami, mau diajar oleh firman Tuhan, bukan hanya menjadi pendengar daripada firman Tuhan, tetapi menjadi penurut-penurut firman-Mu ya Tuhan. Dengan itu semua Tuhan, maka iman kami boleh bertumbuh, kami boleh menjadi semakin dewasa di dalam Kristus, kami menjadi penurut-penurut firman. Karena orang yang menurut melakukan firman Allah adalah orang yang mendirikan bangunan di atas batu karang yang kokoh, yang ketika angin melanda, maka bangunan kami akan tetap utuh dan tidak kurang suatu apapun, terhindar dari kerusakan dan kehancuran. Mari Tuhan, bukalah setiap anak-Mu, biarlah Roh Kudus sendiri berbicara, sembunyikan nama-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah, oh Tuhan, Engkau sendiri yang akan membukakan isi hati-Mu kepada setiap orang yang berada di tempat ini, sehingga kami pulang dengan membawa satu, oh Tuhan, pimpinan, bimbingan, nasihat, teguran dari firman Allah untuk kami lakukan di dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, senang bisa berkumpul sama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Sekalipun masih dalam suasana COVID-19 ya, dan kita tetap juga menjaga protokol kesehatan agar tidak ada seorang pun yang terpapar COVID-19. Kami juga saling menjaga, juga kita akan memakai gedung ini juga supaya jangan sampai gara-gara di suasana kemudian semuanya tidak bisa beribadah ya di tempat ini. Karena itu kita harus benar-benar menjaga agar protokol kesehatan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, saya juga mohon maaf ya karena sebenarnya khotbah ini juga sudah direkam, namun ternyata karena suatu hal yang tidak terantisipasi, jadi pertama itu harus diulang bagi yang datang sore hari ini untuk bisa mendengarkan secara langsung ya, secara onsite. Tapi yang tidak bisa tentu akan kita rencanakan untuk diulang pada esok. Mari kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Zona nyaman sejati hanyalah terdapat pada zona nyaman yang dinamis aktif yang berpusat pada Kristus. Zona nyaman yang statis pasif adalah zona nyaman yang anti perubahan. Sedangkan zona nyaman yang dinamis aktif adalah zona nyaman yang mengakomodasi perubahan sebagai sebuah tantangan yang harus ditaklukkan. Ciri anti perubahan hanya terdapat dalam zona nyaman palsu. Orang yang nyantai aja ya, kemudian tidak ingin adanya perubahan, hidup seperti itu terus menerus, ini berada di dalam zona nyaman yang palsu. Sedangkan zona nyaman yang mengakomodasikan perubahan dapat merupakan zona nyaman palsu
bisa juga merupakan zona nyaman yang sejati. Merupakan zona nyaman yang palsu bila tidak berpusat pada Kristus, sedangkan merupakan zona nyaman yang sejati bila berpusat kepada Kristus. Nah, dari pengertian zona nyaman palsu dan sejati ini, saya akan menguraikan kisah Elia dengan janda Sarfat ini untuk memberi satu perspektif baru terhadap kisah ini. Bapak Saudara sekalian, Sarfat berlokasi di daerah Sidon. Negara Sidon terletak di sebelah utara negara Israel. Diperintah oleh seorang raja yang bernama El-Baal, ayah dari ratu Israel yang menjadi permaisuri Ahab, raja Israel pada saat itu. Ismail dan El-Baal ayahnya adalah penyembah dewa Baal dan Asyera. Sebelum kita membahas batang tubuh khotbah yang menjadi pusat dari pembahasan pada sore hari ini, saya akan memberikan dulu beberapa fakta mengenai janda Sarfat yang akan kita bahas ini. Yang pertama, fakta bahwa janda Sarfat itu melarat. Bapak Ibu sekalian, janda Sarfat ketika bertemu dengan Elia hanya mempunyai tepung yang tinggal segenggam dengan sedikit minyak. Itu terdapat di dalam ayat 12. Namun bagaimanapun ia masih punya air di ayat yang ke-10. Ini terlihat dari respons dari janda itu ketika Elia memintanya, yang langsung beranjak pergi untuk memenuhi permintaan itu tanpa keberatan apapun di ayat 11. Janda Sarfat masih punya air, namun makanan sudah nyaris habis dan tersisa hanya untuk hari itu saja. Bandingkan dengan roti dan daging yang dibawa oleh burung gagak pagi dan sore setiap hari ketika Elia berada di tepi sungai Engedi dalam kisah sebelumnya, 1 Raja-Raja 17 ayat 6. Daging mungkin bisa diambil gagak dari buruannya sendiri, karena gagak pemakan daging, jadi dia pasti akan memburu binatang-binatang yang punya ada dagingnya sehingga dia bisa makan. Namun roti mungkin bisa diambil gagak, nampaknya harus diambil oleh gagak dari rumah seseorang. Nggak mungkin roti ada di alam bebas, ya, karena roti dibikin. Sangat mungkin bahwa semua itu baik daging dan roti diambil dari satu tempat yang sama. Dan bila perkiraan itu benar, maka tentunya itu dari semua rumah seorang yang kaya. Karena di saat kekeringan seperti itu, orang itu masih mempunyai roti dan daging yang melimpah, sehingga bisa diambil gagak setiap hari, pagi dan sore. Ingat ya, gagak pemakan daging, sehingga gagak akan makan kenyang dulu sebelum dia memberikan daging itu kepada Elia. Kalau dia sudah makan kenyang, lalu baru daging yang sisanya dia bawa kepada Elia bersama dengan roti. Jadi kemungkinan besar daging dan roti itu diambil dari rumah seorang yang kaya, yang di dalamnya ada daging dan roti, dibawanya pagi dan sore kepada Elia. Jadi fakta yang pertama adalah janda Sarfat ini melarat. Fakta yang kedua adalah janda Sarfat ini pernah kaya. Bapak Ibu sekalian, fakta bahwa janda Sarfat itu memberikan kamar atasnya kepada Elia, 1 Raja-Raja 17 ayat 19 dan 23, menunjukkan bahwa ia dulunya adalah seorang yang kaya. Mengapa begitu? Menurut Fred Wright dalam bukunya Manners and Customs of Bible Lands, pada masa itu orang membangun rumah bukan untuk menghabiskan sebagian besar waktu mereka di dalamnya. Rumah dibangun hanya sebagai tempat istirahat. Karena itu pada umumnya rumah mereka yang mempunyai satu kamar saja. Jadi pada umumnya rumah pada saat itu hanya mempunyai satu kamar saja. Kalau seseorang mempunyai rumah dengan lebih dari satu kamar, lebih-lebih kalau mempunyai kamar di atas, berarti rumahnya tingkat, itu sudah menunjukkan bahwa ia adalah orang kaya.
Dari penjelasannya yang saya sebutkan tadi, jelas bahwa janda ini dulunya kaya. Tetapi ayat 12 menunjukkan bahwa ia lalu menjadi sangat miskin. Mungkin ini juga terjadi karena kematian suaminya. Tetapi yang jelas, dari kesediaan janda itu memberi air, nampaknya Safat yang bukan wilayah Israel tidak terkena kekeringan. Tetapi dalam ayat 12 ini jelas bahwa di daerah ini juga terkena kelaparan. Mengapa? Ada yang mengatakan karena daerah ini mendapat suplai makanan dari Israel, sehingga waktu Israel mengalami kekeringan dan kelaparan, otomatis suplai makanan ke Sidon juga berhenti atau berkurang. Jadi sekalipun janda itu tidak tinggal di Israel, ia juga terkena imbas hukuman Tuhan kepada Israel. Mungkin sekali saat itu ia ingin menjual rumah, tetapi tidak ada orang mau membeli rumah pada masa seperti itu. Mungkin mirip seperti sekarang lagi COVID begini ya. Orang sudah nggak mikirin beli rumah, memperbesar bisnis segala macam, bisa hidup aja udah syukur lah gitu. Mungkin keadaannya seperti begini. Mungkin dia berusaha menghemat habis-habisan, tetapi tetap saja uang dan persediaan makanan makin lama makin menipis. Sampai tinggal hanya cukup untuk sekali makan lagi. Fakta yang ketiga, janda Safat ini adalah seorang yang beriman. Dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12, ia tidak bersumpah demi Baal dan Asyera, tetapi demi Tuhan Allah Israel. Ini adalah satu tanda bahwa ia orang yang beriman, yang tidak menyembah dewa Baal dan Asyera. Waktu dulu sebelumnya ketika saya merenungkan firman Tuhan ini, saya tadinya berpikir mungkin saja janda Safat ini bukan seorang yang beriman. Karena apa? Karena di dalam ayat 1 Raja-Raja 17 ayat 12 itu disebutkan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Saya berpikir tadinya, wah dia berkata Allahmu berarti Allahnya Elia, berarti bukan Allahnya dia. Nah, penting untuk memahami, untuk meneliti dari berbagai macam pandangan agar kita juga dapat menafsirkan, memahami kata atau frasa ini dengan benar. Ternyata demi Tuhan Allahmu yang hidup juga muncul di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Di situ Obadya, seorang yang beriman yang menyembunyikan nabi-nabi dari Ahab. Dia adalah pegawai Raja Ahab, tapi dia menyembunyikan nabi-nabi Tuhan ya. Ada 100 orang yang disembunyikan, 50 dibagi begitu, dia kasih makan setiap hari. Itu pun ketika bertemu dengan Elia, mengatakan kata-kata yang tepat sama seperti janda Safat ini. Terdapat di dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 10. Di situ dia juga mengatakan demi Tuhan Allahmu yang hidup. Dia berkata pada Elia seperti itu. Sesungguhnya tidak ada bangsa atau raja yang tidak didatangi suruhan Tuanku Ahab untuk mencari engkau dan seterusnya. Jadi formulasi frasa demi Tuhan Allahmu yang hidup tidak secara serta-merta karena itu Allahmu berarti bukan Allahku, tetapi formulasi kata atau frasa seperti itu juga bisa diungkapkan oleh seorang yang beriman. Dari sini kita melihat bahwa bukti pertama bahwa janda Safat itu adalah seorang yang beriman, yaitu dia bersumpah tidak demi Baal dan Asyera, tetapi demi Allah Israel. Yang kedua, bukti. Jadi di sini sebelum sampai yang kedua saya sampaikan bahwa sekalipun kata-kata janda itu di ayat 12 jelas bukan kata-kata yang menunjukkan iman yang sungguh-sungguh ya, karena sebaliknya menunjukkan keputusasaan. Karena ia berkata bahwa setelah makan roti itu dengan anaknya ia akan mati. Sekalipun
bagaimanapun juga benih iman itu sudah ada di dalam hatinya, sekalipun mungkin dalam bentuknya yang paling dini. Ini terlihat dari apa yang dilakukannya sesudah itu. Nah, ini membawa kita kepada bukti yang kedua, yaitu janda Sarfat ini mentaati perkataan dari Elia, yaitu pada 1 Raja-Raja 17 ayat 15. Mentaati perkataan seorang nabi Allah adalah tindakan dari iman. Sekalipun dia berputus asa, dia sudah hilang harap, tetapi ketika seorang nabi Tuhan menyampaikan firman Allah, dia melakukan tindakan iman dengan menaati perkataan Elia. Bukti yang kedua atau yang ketiga, menurut yang pertama tadi adalah dia tidak bersumpah demi Baal dan Asyera. Yang kedua, ia menaati perkataan Elia. Yang ketiga, ia menghormati Elia sebagai abdi Allah dengan memberikan tempat terbaik di rumahnya, di kamar atas untuk Elia. Fred Wright menjelaskan bahwa kamar atas menyediakan tempat yang sejuk dalam cuaca panas, tempat menyendiri, dan tamu terhormat diberikan penginapan di sana. Dengan 3 alasan ini, maka ini merupakan fakta bahwa janda Sarfat itu adalah seorang yang beriman. Fakta yang keempat, janda Sarfat itu khawatir akan kehidupannya. Itu terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 12 juga, yang menggambarkan kekhawatiran yang sangat hebat terhadap kelangsungan hidupnya. Lalu poin apa yang dapat kita, atau kesimpulan apa yang dapat kita ambil dari poin 1 sampai dengan 4 ini? Poin 1 dan sampai dengan 4 menegaskan bahwa janda Sarfat ini adalah seorang beriman yang miskin, yang khawatir akan kelangsungan hidupnya. Ini masuk dalam kategori orang beriman dengan hikmat duniawi. Jadi dia masih berada pada zona nyaman yang palsu, karena masih khawatir akan kehidupannya. Sekalipun ia beriman, fokusnya masih bukan Allah. Ada kesamaan kondisi antara janda Sarfat ini dengan kondisi para murid ketika Tuhan Yesus menceritakan perumpamaan orang kaya yang bodoh dan tegurannya kepada para murid yang kurang percaya, yang mengkhawatirkan apa yang akan mereka makan dan pakai. Di Lukas pasal 12, di sini pergumulan rohani dari janda tersebut sama dengan pergumulan rohani dari banyak di antara kita, yaitu tentang sandang, pangan, dan papan. Ayat 1 Raja-Raja 17 sampai 10 sampai 16 ayat bacaan kita tadi adalah pengerjaan Tuhan terhadap janda Sarfat melalui Elia, agar dia meninggalkan zona nyaman palsu dan masuk dalam zona nyaman yang sejati. Perhatikan bahwa tahapan-tahapan pengerjaan iman ini juga sangat relevan dengan pengerjaan Tuhan dalam kehidupan kita, agar kita terlepas dari perangkap zona nyaman palsu dan masuk ke dalam zona nyaman yang sejati, atau zona iman yang bertumbuh dan berkembang. Banyak di antara kita yang kondisinya sama seperti janda Sarfat ini. Kita mengaku sudah beriman dengan mulut kita, namun kata-kata, sikap, dan tindakan kita masih seperti orang yang tidak beriman. Kita masih berada di zona nyaman palsu dan bukan dalam zona nyaman yang sejati. Makanya tidak aneh kalau rohani kita berputar-putar dan stagnasi tanpa kemajuan. Ada 4 tahap yang diajarkan oleh Tuhan kepada janda Sarfat ini melalui perintahnya kepada Elia. Tahap yang pertama, Tuhan meminta sedikit dari apa yang kita punya, atau Tuhan meminta dari kelebihan kita. Kita baca di ayat yang ke-10. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda
raja sedang mengumpulkan kayu api, ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi supaya aku minum. Nampaknya daerah Sidon sekalipun terjadi kelaparan, seperti saya sampaikan tadi, namun belum sampai kekurangan air. Janda Sarfat ini lulus ujian tahap ke-1 karena ia langsung memberikan apa yang Nabi Elia minta tanpa berargumen apapun, tanpa berdebat, tanpa mengajukan keberatan. Bagaimana dengan kita? Jangankan berbicara tentang permintaan Tuhan, dari apa yang kita tidak punyai, kita bahkan sering begitu pelit untuk memberikan hal yang berlebih yang masih kita punyai untuk Tuhan. Padahal itulah cara Tuhan meningkatkan rohani kita untuk mengeluarkan kita dari jebakan maut, zona nyaman palsu, dan memasuki zona nyaman yang sejati dan bertumbuh di dalamnya. Memberi dari kelebihan kita saja kita masih belum lulus, apalagi memberi dari kekurangan kita. Selama kita masih bertahan dengan paradigma kita yang lama, dengan menghibur diri dengan argumen-argumen yang kelihatannya benar dan berrohani, selama itu pula kita tidak akan pernah bisa beranjak dari zona nyaman palsu ke zona nyaman sejati. Ini bukan hanya berkaitan dengan naik kelas saja, namun dalam pengertian dan situasi tertentu, ini menunjukkan bahwa kita stagnasi karena kita bukan orang yang beriman. Karena ciri-ciri hidup beriman tidak ada pada kita. Itulah yang tahap yang pertama. Mari kita introspeksi diri kita masing-masing. Apakah kita masih pada tahap yang pertama? Tahap yang kedua, Tuhan meminta apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Tuhan meminta apa yang paling berharga dalam kehidupan kita. Atau dengan kata lain, Tuhan meminta dari kekurangan kita. Aneh ya? Bagaimana kita nggak punya kok diminta? Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya di dalam ayat 11 dan 12, ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambil juga bagiku sepotong roti, kata Elia. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam budi-budi. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api, kemudian aku akan pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Ketika Elia mengucapkan permintaan itu, kata sepotong roti bagaikan godam yang menghantam kepala dari janda Sarfat itu. Ini bukan hanya cerita tentang sepotong roti yang mungkin tidak ada harganya ketika ia masih kaya. Kalau saja Elia mengucapkan dulu ketika ia masih berlimpah roti dan daging, mungkin ia akan memberikan bukan sepotong, mungkin ia akan memberikan berlebihan sampai Elia kenyang, dan tentu ia juga akan memberikan daging sekalipun Elia tidak memintanya. Dan yang demikian pula dengan kita. Ketika Tuhan meminta hal yang merupakan mati hidup kita, hal terpenting dari apa yang kita punyai, kita mungkin akan memaki Elia atau bahkan mengusir. Kita akan menuduh Elia bahwa ia sama sekali tidak punya empati terhadap keadaan kita sekarang yang sedang melarat. Mungkin kita bahkan akan berpikir bahwa Elia bukanlah nabi karena tidak mengetahui apa yang sedang kita alami, dengan meminta sesuatu yang keterlaluan. Bapak Ibu sekalian, bisa ini dibandingkan dengan jemaat Korintus yang tidak lulus ujian tahap pertama dan jemaat Makedonia yang lulus tahap kedua sekalipun tidak diminta oleh Paulus. Itu tercatat kisahnya di dalam 2 Korintus pasal yang ke-8. Masih ingat ya, jemaat Korintus berjanji akan mengumpulkan sumbangan untuk orang-orang kudus, tapi sudah kalau tidak tahu sudah setahun lebih belum dikasih saja sampai Paulus mengirim Titus ya untuk mengambil persembahan mereka bagi orang-orang kudus.
Tetapi orang Makedonia ini, orang-orangnya sebetulnya miskin. Mereka malah memberi melebihi kemampuan mereka. Sampai Paulus sendiri bilang, jangan, kamu nggak mampu itu, jangan kasih. Mereka memaksa pada Paulus untuk memberikan itu. Dua sikap yang berbeda. Yang satu tidak lulus tahap satu, yang satunya lulus tahap dua walaupun nggak diminta. Kalau janda sahabat ini masih diminta sama Elia ya. Jemaat Makedonia tidak diminta. Bapak Ibu sekalian, sepotong roti adalah seluruh kehidupan janda itu. Sama seperti 2 dirham janda yang Tuhan Yesus puji, yang mempersembahkan seluruh kehidupannya ke dalam peti persembahan. Kata sedikit air di ayat 10 dari mulut Elia dijawab dengan frasa, tidak ada roti padaku sedikit pun di ayat 12 oleh janda Safat. Benarkah tidak ada roti sedikit pun? Tidak, karena janda itu kemudian berkata, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Jadi rotinya masih ada. Tapi dia bilang, tidak ada padaku sedikit pun, roti sedikit pun. Ini bukan perkataan iman. Ini perkataan seorang yang putus asa. Dan seorang yang mengaku beriman pun kita sering mengatakan hal yang senada. Paradigma manusia hanya melihat dan menganalisa apa yang kelihatan mata dengan kalkulasi yang rasional tanpa iman, bahkan mendramatisasi dengan menggunakan kata-kata yang hiperbolis. Kita selalu mengabaikan sedikit dari yang masih ada, sedikit dari apa yang masih kita punyai, menyepelekan, menafikan, menilai bahwa semua tidak ada artinya dan hidup ini sudah berakhir tanpa harapan. Tuhan bisa membuat 5 roti dan 2 ikan cukup untuk 5.000 orang laki-laki makan sampai kenyang, tersisa 12 saja. Mengapa engkau menafikan imanmu dan mengatakan hal yang sedikit itu sebagai tidak ada sedikit? Boro-boro mau memikirkan orang lain, untuk diri sendiri saja masih kelaparan, nyaris kelaparan. Kalau Tuhan sih kaya, tidak butuh pemberian kita. Jadi selama kita masih merasa kurang, ya kita berpikir Tuhan masih maklum bila kita masih belum bisa memberi apa-apa untuk Tuhan. Padahal persoalannya bukan di sini. Ini adalah ujian iman tahap kedua untuk membawa kita ke zona nyaman yang sejati, sekaligus membuktikan bahwa kita memiliki ciri dari orang yang telah diselamatkan. Jadi tidak berkaitan dengan kepentingan Tuhan, namun erat kaitannya dengan kepentingan kita sendiri. Itu tahap yang kedua. Lalu tahap yang kedua harus dilengkapi dengan tahap ketiga dan tahap keempat. Tahap yang ketiga adalah Tuhan menuntut ketaatan terhadap firman. Jangan cuma menjadi pendengar firman, tetapi menjadi penurut firman. Tuhan menuntut ketaatan terhadap firman. Ayat ke-13 sampai ke-14. Tetapi Elia berkata kepadanya, janganlah takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tetapi buatlah lebih dulu bagiku sepotong roti budar kecil daripadanya, dan bawalah padaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Frasa jangan takut dalam ayat 13 paralel dengan jangan khawatir dalam Lukas 12 dengan para murid. Yang membedakan zona nyaman sejati dan zona nyaman palsu adalah kekhawatiran. Ayat 13 adalah ayat yang sulit untuk diterima oleh hikmat duniawi. Bagaimana aku harus menyiapkan dan memberikan roti kepada orang lain dulu, baru
kemudian menyiapkan untuk diriku sendiri, memprioritaskan orang lain dulu, sekalipun ia adalah seorang abdi Allah, hamba Tuhan, dan meletakkan prioritas diri kita dan keluarga di bawah prioritas tersebut. Ketaatan yang sulit kita lakukan karena tidak paralel dengan akal atau hikmat duniawi, menggantikan sesuatu yang pasti, yang sudah di tangan, sekalipun pada akhirnya juga akan mati kelaparan, dibandingkan dengan sesuatu yang tidak pasti, yang mungkin akan mempercepat kematian kita, seperti berjudi saja lainnya. Memang antara iman dan nekat itu kadang-kadang namanya sedikit saja bedanya, seperti rambut di belah tujuh. Yang satu menaruh pengharapan itu pada diri sendiri, dan yang lain meletakkan pengharapannya pada Tuhan sepenuhnya. Sekalipun tidak dari aspek tindakannya mungkin mirip atau mungkin bahkan sama. Bapak Ibu Saudara sekalian, memberikan sedikit dari apa yang sudah tinggal sedikit untuk Tuhan terlebih dahulu, nggak salah nih. Namun justru disinilah kunci dari hidup yang berkelimpahan ini. Jika janda itu gagal dalam ujian ini, dia tidak taat kepada firman Tuhan yang disampaikan oleh Elia, Bapak Ibu sekalian, dia tidak akan pernah mengalami mujizat yang sudah Tuhan siapkan untuk dia dan anaknya. Taat atau tidak taat di sini bukan hanya keputusan sesaat yang tak terkait dengan pertumbuhan iman. Ketaatan akan perintah Tuhan erat berkaitan dengan proses perubahan paradigma, pola pikir dunia yang fokusnya semua pada diri sendiri dengan hikmat duniawinya ke paradigma pola pikir ilahi yang fokusnya adalah Allah. Bapak Ibu sekalian, jujur, saya jarang sekali membawakan khotbah berkaitan dengan Tuhan. Saya paling tidak suka untuk mengkhotbahkan tentang, apalagi menyelipkan dalam khotbah saya permintaan kepada jemaat untuk berkorban. Saya ingin agar jemaat jangan sampai salah paham, menyangka fokus saya melayani sudah mulai bergeser untuk hal-hal yang berbau materi. Saya berpikir bahwa saya tidak akan pernah memaksa dalam tanda petik jemaat untuk memberi. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menggerakkan hati jemaat melalui keteladanan saya dalam hal memberi. Jika jemaat belum bisa atau belum mau memberi, biar Tuhan saja sendiri yang mengingatkan jemaat tentang hal itu. Saya juga bukan seorang yang ahli dalam mengkondisikan audiens secara psikologis, sehingga mereka tanpa kesadaran yang penuh seperti dihipnotis begitu mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Dan saya sampai kapanpun tidak akan pernah menggunakan cara-cara seperti itu untuk merayu jemaat agar mau berkorban untuk pekerjaan Tuhan. Jikalau jemaat mau berkorban, biarlah jemaat berkorban dengan melakukannya bukan untuk kepentingan Tuhan, dengan kesadaran. Biarlah jemaat berkorban dengan kesadaran dan kerelaan penuh, karena mengerti bahwa apa yang mereka lakukan itu bukan untuk kepentingan Tuhan dan gerejanya, namun untuk kepentingan mereka sendiri, untuk memenuhi tanggung jawab mereka sebagai murid Kristus yang dewasa dan sejati. Namun di pihak lain, saya juga bersalah di hadapan Tuhan bila saya tidak mengingatkan dan menegur jemaat, bila jemaat tidak mau belajar untuk memberi. Secara tidak langsung, saya juga telah menyebabkan jemaat tidak akan mengalami berkat Tuhan yang berlimpah jika saya enggan melakukan bagian saya, yaitu menunjukkan kunci dari hidup yang diberkati dan berkelimpahan. Bapak Ibu sekalian, tahap yang keempat, ketaatan memerlukan tindakan iman. Jadi nggak bisa kita bilang kita taat tapi iman, saya percaya sama Tuhan, tapi apakah kita mempercayakan diri kepada Tuhan? Itu tindakan, itu bukan yang sekedar ngomong, tindakan. Gimana sih mempercayakan diri kepada Tuhan? Percaya nggak dengan janji-janji Tuhan? Percaya tidak dengan firman-Nya?
Percaya. Ketika kita dihadapkan pada situasi praktis di mana kita tantang untuk percaya, untuk menunjukkan dengan tindakan iman kepercayaan kita, apakah kita mau melakukan itu atau tidak? Satu kesaksian sedikit ya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya sudah pernah saksikan beberapa kali, tapi mungkin ada beberapa yang belum dengar. Waktu saya divonis untuk bahwa saya ada sakit jantung dan saya harus di ring, ya. Saat itu saya bangga teman-teman saya kebanyakan orang-orang punya uang semua gitu ya. Teman-teman sekolah waktu SMP, SMA itu bos-bos mereka punya teman, pergi aja ke Pinang karena dokternya bagus, di Indonesia jelek semua. Saya kalau mau pergi ke Pinang saat itu uang saya cukup, tapi kalau suruh bolak-balik nggak tahu lagi gitu. Jadi kalau untuk operasi pertamanya aja cukup, tapi kalau nanti untuk balik lagi ke sana periksa lagi, mungkin operasi kedua dan seterusnya ya nggak cukup. Tapi yang terpikir oleh saya pada waktu itu apa? Terus kalau uang saya habis untuk ke Pinang, bagaimana dengan pekerjaan Tuhan? Kan itu yang terpikir dalam diri saya. Akhirnya saya semacam gambling. Saya berdoa sama Tuhan begini, Tuhan, saya akan gunakan BPJS. Kalau saya menggunakan BPJS dapat dokter yang jelek, saya menikmati, ya sudah, memang itu sudah menjadi nasib saya. Tapi saya tidak ingin uang saya yang tinggal sedikit ini habis hanya untuk operasi saya dan jemaatnya. Saya tidak tahu program jemaat akan bagaimana semuanya. Itu yang terpikir dan saya berdoa di hadapan Tuhan. Lalu saya ambil tindakan iman. Saya bilang, Tuhan, saya dioperasi, saya di Bandung saja. Saya cari teman-teman saya, dokter mana yang baik dan seterusnya. Saya sudah periksa dokter di Boromius. Akhirnya teman saya yang bilang, itu dokter Sugeng di Sentosa. Saya ke situ. Padahal ada juga nada-nada mirip, tidak semuanya menyampaikan bahwa itu bagus. Ada juga yang bilang bahwa itu pernah juga meninggal. Bapak sudah tahu ketika hari-harinya saya ngurus BPJS itu sampai di Bandung ini, Tuhan kasih kemudahan sebenarnya. 2 minggu udah langsung bisa dari mulai BPJS saya aktif sampai 2 minggu kemudian tuh saya udah bisa saatnya bisa dipasang ring. Mungkin Bapak Ibu Saudara sekalian yang ikut menunggu saya tahu ketegangan itu sebagai apa? Ibu Dorcas, Ibu Eka, Ibu Litis, apalagi ada beberapa yang mungkin Ibu Maria juga. Nah, dokternya udah bilang begini, ini tempatnya tuh sulit. Jadi ada satu resiko juga melawat itu ya, itu ada risiko karena di pertigaan tertutup udah 95%. Biasanya 95% itu memang di bypass. Bypass tahu kalau di bypass ini tuh digergaji semuanya, buka sini. Lalu dicarikan pembuluh dari sini, ya. Lalu kemudian yang pembuluh yang buntu dipotong, disambung gitu, di bypass sambung. Lalu tulangnya ditutupkan lagi, dijahit. Itu namanya operasi bypass. Beda dengan ring. Kalau ring kan cuma begitu aja, artinya cuma dimasuki alat, kemudian dicari tempatnya buntu di mana, dibesarkan di situ, lalu pasang ringnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, dokter bilang kepada mereka semua, saya berusaha sebisa saya, tapi kalian semua berdoa ya, karena ini masalahnya tidak mudah. Dia nyarinya aja susah. Saya di bius lokal, jadi saya dengar semuanya. Keluarga saya udah dipanggil lagi, suruh tanda tangan kedua kalinya kalau ada apa-apa. Jangan sampai membentuk. Bapak Ibu sekalian, dalam keadaan seperti itu
suatu kekhawatiran, ada pasti, sebagai manusia pasti ada. Lalu istri saya disuruh masuk, suruh ngomong sama saya sendiri. Coba ceritakan ini. Nah, putusannya mau ditutup lagi, nggak jadi ring atau jadi nantinya di bypass mungkin orang lain karena bukan ahlinya, dokter Sugeng, atau mau langsung dilanjutkan dengan risiko tadi. Saya tanpa pikir lagi, karena saya sudah berdoa sama Tuhan, ini nggak ada pilihan lain. Saya ke Pineng, belum tentu juga ini baik juga kan gitu kan, karena yang membuat berhasil itu kan bukan dokternya, tapi Tuhan kan. Percaya gitu. Seringkali kita kan masih berpikir, waduh dokternya juga gimana kalau nggak tepat dan segala macam. Bapak Ibu saudara sekalian, lalu saya tanpa berpikir panjang saya bilang, langsung aja dong. Istri saya bilang terserah suami saya aja. Langsung, oke, kasih obat supaya menahan sakit, langsung dikerjakan dulu. Tegang itu kira-kira 5-10 menit aja, tapi karena saya kan nggak dibius, ini sedang dikerjakan, terasa di dalam itu kalau sebentar, tarik sedikit, ringnya ganti, itu kan semua instruksinya kedengaran gitu sama saya. Yang kepikir sama saya apa coba saja? Waduh, kok saya tadi berani-berani yang ngomong seperti itu. Kalau sampai saya meninggal, artinya terjadi serangan jantung, karena itu waktu itu masuk itu bisa terjadi serangan jantung. Kalau serangan jantung itu udah bablas. Waktu dimasuk itu, saya cuma bilang, Tuhan, saya serahkan kepada Engkau hidup dan mati. Lalu yang cuma terpikir oleh saya, waduh, kalau ini nanti sampai serangan jantung, saya bahkan tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada semuanya yang di luar. Itu aja. Tapi saya katakan, Tuhan, saya serahkan hidupku dan mati. Dan puji Tuhan, sampai sekarang kan saya masih hidup. Bapak Ibu sudah tahu, setelah kejadian itu saya baca cerita yang kasusnya sama seperti saya, umur lebih muda 10 tahun meninggal serangan jantung pada waktu dilakukan tindakan breaking. Dan berapa saya harus bayar? 12.000 rupiah saja dengan BPJS. Bapak Ibu sekalian, kenapa saya berani gambling seperti itu? Saya katakan saya punya tujuan mulia kok. Saya punya tujuan yang khusus untuk pekerjaan Tuhan. Saya tidak akan lari dari pekerjaan Tuhan ini. Kalau saya punya, Tuhan kan menuntut. Jangan cuma ngomong pintar di mimbar aja kamu bilang bergantung sama Tuhan, beriman. Ayo, kalau udah dihadapkan seperti itu berani nggak? Hidupmu berada di atas visimu atau hidupmu di bawah visimu? Apakah visi yang Tuhan taruh itu berharga di matamu? Atau itu hanya sekedar supaya hanya sekedar jargon saja yang tidak sama sekali kita hidupi dalam hidup kita? Itu akan terlihat dalam keadaan pilihan seperti tadi. Dan ternyata Tuhan tidak mempermalukan anak yang bersandar kepada Tuhan. Iman saya diuji. Dan saya bisa sampai kepada tahap yang keempat. Puji Tuhan, bukan karena saya hebat, tidak. Tapi saya juga ingin, katakanlah kalau dalam dunia judi ya biasa seperti gambling begitu. Ini firman Tuhan berkata begini, kamu pendeta, kamu ngajarin tiap hari jemaat, kamu bisa nggak lakuin? Saya teringat waktu itu ayat, siapa yang takut kehilangan nyawa, dia akan kehilangan nyawa. Tapi siapa yang berani kehilangan nyawa karena Kristus, dia akan mendapatkan nyawa. Saya mendapatkan nyawa yang kedua. Sampai saat ini tidak sekalipun terjadi serangan jantung apapun selama hampir 2 tahun lebih, puji Tuhan. Saya lebih bersemangat lagi dalam melayani Tuhan. Dan saya percaya bahwa kisah saya ini akan menginspirasi Bapak Ibu saudara sekalian dalam hidup, Bapak Ibu saudara saya masing-masing. Tahap yang keempat, ketaatan memerlukan tindakan iman.
Lalu pergilah perempuan itu berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu membuat serta anak perempuan itu mendapatkan makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang. Seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantara Elia. Ketika janda itu taat kepada firman Allah yang dikatakan dengan perantara hambanya Elia, terjadilah terobosan. Ia terlepas dari kemudian zona palsu yang membelenggu. Dari zona nyaman yang palsu dia berpindah ke zona nyaman yang sejati. Janda ini beserta anaknya mengalami mujizat dari Allah dan hidup terpelihara dan dalam kelimpahan. Bentuk kelimpahan yang dari Tuhan bukanlah kelimpahan semacam yang dialami orang kaya yang berada dalam Lukas 12. Banyak barang tertimbun, bertahun-tahun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makan, minum, dan bersenang-senang. Bukan zona nyaman yang semacam itu. Zona nyaman yang sejati itu adalah seperti ini. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Bapak Ibu Saudara sekalian, zona nyaman yang sejati berbeda dengan zona nyaman yang palsu. Zona nyaman sejati adalah kelimpahan yang fokusnya adalah Tuhan, sang pembuat mujizat, bukan mujizat itu sendiri. Yang satu mengandalkan timbulan hartanya yang kasat mata, atau dalam istilah yang lain, suatu kepastian tapi yang semu. Kepastian yang tidak pasti. Dan yang lainnya adalah mengandalkan Allah dengan meyakini dalam iman bahwa sekalipun minyaknya hanya satu buli-buli, tepungnya hanya satu tempayan, dalam pemeliharaan Allah ia hidup dalam kelimpahan. Atau dalam istilah lain, suatu ketidakpastian dalam tanda petik, tetapi yang sejati. Ketidakpastian tapi yang pasti. Dan zona nyaman sejati ini tidak boleh membuat kita terbius dan terlena sehingga kita menjadi malas dan tidak mengandalkan Tuhan. Karena itu selalu ada rentang waktu batasnya. Perhatikan, nanti cek dalam hidup saudara masing-masing. Ketika kita sudah terlalu lama dalam satu zona nyaman dan zona nyaman itu membuat kita malas, tidak mau berbakti, tidak mengandalkan Tuhan lagi, hati-hati. Jangan cabut zona nyaman itu. Kenapa? Udah kelamaan. Dia udah harus berada dewasa lagi dari ini. Saya harus cabut zona nyaman, ganti dengan yang lain lagi. Perhatikan aja. Saya juga mengalami seperti itu. Kalau kita sudah tinggal dalam satu zona nyamannya kelihatannya udah enak, pengennya itu terus, lalu semakin lama semakin malas, melayani Tuhan malas, melayani Tuhan ala adanya dan seterusnya. Hati-hati. Tuhan akan cabut zona nyaman itu dan memasukkannya kembali kepada ujian-ujian yang lebih lanjut. Bapak Ibu, apa batasnya dari zona nyaman sejati ini dalam diri janda Sarfat ini? Sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. Jadi ketika hujan itu sudah turun lagi di Israel 3,5 tahun kemudian, mujizatnya tepung dalam tempayan dan minyak dalam buli-bulinya berhenti. Kalau dikasih terus jadi malas kan, jandanya kan udah bisa berusaha lagi kok kasih terus mujizat, tepungnya nggak habis-habis, minyaknya nggak habis-habis. Itu zona nyaman palsu lagi, nggak sejati, karena dia tidak mengandalkan Allah lagi, fokusnya bukan Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, zona nyaman yang sejati, yang dinamis dalam perputaran siklus yang terus-menerus menuju kepenuhan Kristus. Amin. Mari kita tundukkan kepala. Saya minta yang
melayani perjamuan kudus untuk datang lagi. Sendirian ya? Oh. Mari kita tundukkan kepala. Kita nyanyikan Bila Ku Buka Mataku. Sebelum masuk ke dalam perjamuan kudus, bagi tiap-tiap orang yang punya kebutuhan untuk didoakan agar dapat mempunyai terobosan-terobosan untuk meninggalkan zona nyaman palsunya dan masuk ke dalam zona nyaman sejati. Saya akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita nyanyikan. Ku buka mataku dan lihat wajah. Oh
yang hanya kata-kata, tetapi tidak ada tindakan iman. Agar kami langsung menjadi Kristen-Kristen yang mempercayakan diri kami pada Tuhan. Kristen-Kristen yang menunjukkan tindakan iman, bahwa iman ini bukan hanya apa-apa, tetapi satu tindakan perbuatan mempercayakan diri kepada Allah. Iman yang mau mentaati firman Allah, melakukan sekalipun nampaknya bodoh di dunia ini. Karena firman Allah itu memang merupakan suatu kebodohan bagi kehidupan dunia. Namun dari harapan dulu, iman inilah yang diperhitungkan menjadi obrolan dari setiap orang yang mengaku percaya. Bapa yang di dalam surga, tolong kepada setiap kami tangan yang terangkat, beri kepada mereka kemampuan untuk berubah dan menjadikan hidup mereka menjadi hidup yang berarti, hidup yang berkenan kepada Tuhan, hidup yang bisa menjadi satu trendsetter, bukan hanya menjadi follower, tapi menjadi trendsetter yang dapat mempengaruhi baik keluarga lingkungannya maupun dunia ini. Bapak yang dalam surga, di hadapan kami ada tubuh dan darah yang sudah mengorbankan 2000 tahun yang lalu. Engkau menjadi trendsetter yang terutama di dunia ini. Kami menjadi followers Tuhan, menjadi kerinduan kami semua agar kami menjadi serupa dengan Engkau. Sehingga melalui serupa dengan Engkau, kami boleh mempertahankan diri sebagai trendsetter juga yang mengubah dunia ini. Tuhan Yesus, berkati roti dan anggur. Biar perjamuan kudus ini bukan menjadi sesuatu yang biasa saja, sesuatu yang dilakukan rutin, tetapi memberi kuasa yang mengubah kehidupan kami dari yang atur dan atur pada pekabaran Injil menjadi orang yang dengan berani hati menyampaikan firman Allah kepada orang lain. Tuhan, ajar kepada kami memahami ketika kami makan dan minum perjamuan bahwa kami sedang memperingati kematian Tuhan sampai Kau datang kembali. Kuduskanlah, sucikanlah, ampuni dosa kami semua. Kuduskanlah kami supaya kami tidak bersalah terhadap tubuh dan darah-Mu. Biar kami boleh mendapatkan berkat-berkat rohani ketika kami melangkah keluar dari tempat ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Kita nyanyikan. Maukah? Ya, maukah kau nyanyikan?
Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Kita angkat roti tinggi-tinggi di atas kepala kita. Dengan tangan kanan, dengarkanlah firman Tuhan. Sebab apa yang Tuhan aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia dijasakan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-pecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat GBS Hosana yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan hidup Kristus? Marilah kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat anggur tinggi-tinggi di atas kepala dan tangan kanan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Jemaat GBS Hosana yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Marilah kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menyanyikan satu kali lagi lagu ini. Roti yang terpecah hidup aku payah, aku Sakit Bapak setiap Tuhan atas penyertaan Tuhan di dalam kami ibadah, dan kami juga bersyukur atas firman Tuhan yang Kau sampaikan melalui hamba-Mu Tuhan. Ialah firman-Mu tidak sia-sia, sehingga kami boleh dapat menerima dengan tulus dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan. Terlebih Tuhan, kami juga boleh mengingat akan pengorbanan-Mu. Kami boleh disatukan dengan tubuh dan darah Yesus. Itu sebabnya Tuhan, Kau sucikan, kuduskan hati pikiran kami,
bukan saat ini saja, tapi untuk hari-hari ke depan Tuhan, agar kami Tuhan boleh layak menjadi umat-Mu, agar kami menjadi anak-Mu yang layak menjaga untuk menerima keselamatan yang kekal Tuhan. Biarlah Tuhan Roh Kudus bekerja dalam setiap kami, dalam setiap perbuatan kami, dan setiap dimanapun kami berada Tuhan. Engkau senantiasa menilai, Engkau senang melihat tindakan kami ya Tuhan. Itu sebabnya Tuhan Kau ingatkan jikalau kami jatuh dalam dosa-dosa ya Tuhan. Biarlah Kau terus Tuhan, Kau tuntun kami dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk perjamuan kudus yang sudah kami terima. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Maka dibesarkan Tuhan, sebelum kita memberikan yang terbaik buat Tuhan, saya akan membacakan nota persepakat. Setiap hari Selasa diadakan doa para pembawa firman pukul 18 sampai pukul 20 melalui Google Meet. Kemudian setiap hari Jumat diadakan komsel pukul 19 sampai 21 sama melalui Google Meet. Pada hari Minggu, firman kebaktian di tempat ini, ini mungkin agak diralat ya, tapi kita masih bisa ibadah offline di tempat ini ya untuk minggu depan sampai berjumpa minggu depan tempat ini. Berikut laporan keuangan per tanggal 1 Agustus 2020. Gembala sidang dan seluruh jemaat mengucapkan selamat ulang tahun untuk Ibu Christine tanggal 1 Agustus. Tuhan Yesus memberkati. Oke, langsung saja. Ada proses serah terima hadiah ya kepada Ibu Christine. Selamat ulang tahun. Oke, kita akan memberikan terbaik buat Tuhan. Sebelum mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa dalam surga, terima kasih Bapak atas rangkaian ibadah yang kami boleh lewati hingga pada saat ini. Kami akan memberikan yang terbaik buat Tuhan Bapak. Sucikan dan kuduskan tangan kami Bapak. Biarlah apa yang kami berikan sungguh hanya untuk boleh bagian Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami siap memberi di nama-Mu. Kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat malam saudara, dan seperti biasa seperti minggu sebelumnya persembahan kita perpuluhan persembahan dan untuk diakonnya. Oh, betapa lama. Thank you.
Mari kita sama-sama berdiri. Saya minta Ibu berdiri bahwa kami di dalam doa serta. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur di akhir ibadah kami pada sore hari ini. Biarlah segala kemuliaan, hormat, dan pujian kami kembalikan kepada Engkau Tuhan, karena hanya Engkau yang layak menerima. Biarlah kami boleh pulang membawa firman-Mu, membawa kebenaran-Mu yang kami terima sore hari ini Tuhan. Biarlah Roh Kudus tolong setiap kami sehingga terjadi transformasi di dalam hidup kami, sehingga firman itu tidak hanya kami dengar begitu saja dan lewat begitu saja Tuhan, tetapi tinggal di dalam kami, membaharui kami Tuhan, sehingga hidup kami hari lepas hari boleh semakin bertumbuh di dalam Engkau, berdampak dan berbuah bagi kerajaan. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai sore hari ini Tuhan. Urapi terus dia dengan urapan yang baru, urapan kuasa-Mu Tuhan. Berikan kesehatan, kekuatan kepadanya Tuhan. Di usia yang sudah lanjut Tuhan, tetapi biarlah semangat surgawi, wibawa ilahi, pengurapan dari surga terus ada bagi dia Tuhan, sehingga Bapak Gembala boleh terus mengembalakan kami umat-Mu Tuhan dengan kemurahan, dengan hikmat yang daripada Engkau Tuhan. Berkati juga anak-anak-Mu yang berbahagia sore hari ini Tuhan. Biarlah sukacita dan berkat-berkat Tuhan mengalir dalam pribadi mereka masing-masing maupun di dalam keluarga mereka Tuhan. Bapa dalam surga, biarpun begitu pula semua jemaat yang hadir, Engkau memberkati satu demi satu Tuhan. Tidak ada satupun yang terlewatkan, dari yang termuda sampai yang tertua, semua boleh membawa pulang sukacita surgawi sore hari ini. Dan bahkan jemaat Tuhan yang tidak hadir bersama dengan kami, para anak-anak, orang tua lansia Tuhan, tidak bisa bersama dengan kami karena keterbatasan peraturan, biarlah mereka juga Tuhan sertai mendapat berkat yang sama Tuhan. Bapa, kami berdoa secara khusus biarlah pandemi ini juga Tuhan boleh semakin hari semakin boleh tidak menyebar, tapi makin bisa diatasi Tuhan, sehingga umat Tuhan juga bisa beribadah dengan seperti sore hari ini semua boleh datang beribadah Tuhan, sehingga kami juga boleh mengalami sukacita yang sama. Terima kasih Tuhan, biarlah waktu-waktu ke depan Tuhan mau atur setiap kami Tuhan untuk lebih berhati-hati juga Tuhan, agar kami juga tidak menjadi orang-orang yang menjadi penyebar atau terkena dampak Tuhan, tapi biarlah kami hidup juga di dalam aturan-aturan yang pemerintah sudah tetapkan, dan terlebih Tuhan keyakinan iman kami tetap ada kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, biarlah berkat Tuhan juga turun atas bangsa kami Tuhan, kota kami, dan nama Tuhan boleh terus dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih setia abadi dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan pemeliharaan dari Roh